coding juga sih. Coding. Kamu ini kan coding nih. Membuat aplikasi. Ketika aplikasi kamu dibaca, maka kamu sakit hati. Maka dari situ dia menyimpulkan bahwa setiap aplikasi bacakan adalah haram. Dan dia juga sempat nanyakan beberapa ustadz juga. Ustadz itu juga menjelaskan bahwa aplikasi bacakan adalah haram. Nah, masalah haram itu adalah sebuah aplikasi ini sama kita membeli kan. Kita membeli hak sewa atau itulah. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang jual? Siapa yang ngejual barang? Apakah kita boleh mencuri? Kalau misalnya kita tidak membeli kan membajak itu sama dengan mencuri. Kalau kita mencuri aplikasi, apakah boleh? Sama kita mencuri hak dagang orang, apakah boleh? Nah, pertanyaannya adalah apakah itu memang benar-benar hak dagang orang itu, ya? Atau maksudnya bukan masalah hak dagang orang itu. Sebuah aplikasi yang diciptakan oleh orang itu, atau memang itu aplikasi diciptakan dari sebuah perusahaan yang jelas-jelas kayak payung ya gitu, yang memayungi dia. Nah, kalau yang memayungi dia, misalnya antum nih punya aplikasi yang antum buat di bawah payung perusahaan, digaji oleh perusahaan itu, bukan menjual barang. Harga barang itu mungkin kalau antum jual 10 juta, tapi antum digaji hanya 3 juta per bulan, kayak gitu misalnya. Otomatis itu hak dagang antum selesai sampai situ. Mau aplikasi itu dirusak atau dibajak dan sebagainya, urusan yang ngebajak kepada si perusahaan itu tadi. Nah, sekarang ini banyak kan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan yang mengikuti aplikasi dari orang barat. Pertanyaannya adalah pembuat aplikasi atau perusahaan aplikasi itu sendiri, apakah dia muslim atau bukan? Kalau bukan muslim, artinya kafir kan, selain muslim adalah kafir. Kafir itu haknya sama seperti muslim kecuali kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi? Kafir dhimmi kan kafir harbi. Ya. Kalau kafir dhimmi, mu'taman dan lain sebagainya itu adalah sama seperti muslim. Ya. Artinya kalau dia kafir tapi dia itu dhimmi, tidak mengganggu, tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh mengganggu dia, apalagi mencuri dari dia. Haram hukumnya sama seperti kita melakukan itu kepada sesama muslim. Akan tetapi jika kafir tersebut adalah kafir harbi, sekarang pertanyaannya, harbi itu yang memerangi muslim, baik itu diri kita, keluarga kita, negara kita, atau negara orang lain yang sama-sama muslim, sama-sama seakidah. Nah, jika dia orang kafir itu memerangi secara apa? Secara biologi ataupun secara teknologi. Ya, fisikal ya artinya perangan secara ya tembak-menembak fisik ya, atau biologi seperti kita dirusak secara akidah. Soalnya kafir harbi itu kan bermacam-macam. Mungkin sekarang mereka tidak memerangi kita secara fisik, tapi memerangi kita secara akidah, yang merusak kita sehingga adalah aliran-aliran sesat dan lain sebagainya. Nah, ideologi yang mereka lakukan ini disebut dengan harbi. Sama seperti itu juga. Apakah aplikasi itu berasal dari mereka, perusahaan mereka, naungan mereka? Oh, misalnya pembuatnya bukan, pembuatnya bahkan muslim. Ya, sama seperti yang Anda jelaskan tadi. Kalau pembuatnya muslim, yang punya naungan itu, perusahaan itu adalah kafir harbi, mungkin dia kerja di situ bukan karena memusuhi orang kafir dan lain sebagainya, karena dia ya mencari nafkah, hanya itu jalan satu-satunya, maka hukumnya sama seperti yang punya aplikasi itu adalah pemimpin perusahaan tersebut atau kafir harbi. Jika kafir harbi, maka kita gunakan aplikasi walaupun bajakan diperbolehkan. Paham sampai sini? Ya, tidak apa? Sama seperti kalau kita membayar pajak yang haram dengan duit haram. Mengapa itu fatwa bisa ada sekarang? Mungkin kalau kita cari di kitab-kitab, kitab-kitab terdahulu tidak dijelaskan seperti itu. Kenapa? Namanya fikih mu'asar. Fikih mu'asar itu apa? Fikih yang mengikuti dengan zaman. Di zaman dulu belum ada, seperti bayi tabung. Tahu bayi tabung itu cak mana? Bayi yang diceleng itu. Ya, jadi spermanya diambil kemudian disontek. Ya, itu juga ada masalah di dalam fikih terdahulu belum ada. Nah, makanya ada fikih-fikih mu'asar, hal-hal yang baru. Seperti orang yang kawin dengan transgender yang berubah, itu apa hukumnya? Apakah dia dihukumin zina? Sah apa tidak pernikahannya? Di zaman terdahulu udah kate, zaman dulu tuh ada yang namanya banci. Apa itu banci? Banci bukan transgender. Banci kalau kita nyingok di sini yang lanang jadi cacat itu bukan banci. Di dalam syariat al-khuntha yang memiliki alat kelamin dua. Dia dua-duanya punya. Perempuan juga punya, laki-laki juga punya. Apakah dia laki-laki atau perempuan?
Ada lagi yang namanya khunta muskil. Khunta muskil adalah banci yang kita tidak tahu. Dia udah tahu dia lanang apa betina. Dia bisa haid. Dia juga ada keinginan nafsu dengan laki-laki apa perempuan. Kalau haid otomatis dia perempuan. Tapi dia ada keinginan kepada perempuan juga. Berarti dia ada sifat laki-lakinya juga. Makanya itu dia sendiri bingung diri dia apa. Apakah kamu laki-laki atau kamu perempuan? Nah kayak gitu itu namanya khunta muskil. Kalau yang dia jelas laki-laki kemudian dia operasi dan lain sebagainya, itu bukan khunta, itu bukan banci. Transgender bahasanya. Kalau kita sini apa dia? Kita jangan nyebutnya bencong, salah. Jadi bencong itu manusia biasa yang bukan dirubah. Kalau banci yang memang ecek-ecek dia berubah dan sebagainya, itu dosa buat dia dewek. Itu namanya orang laki-laki yang berubah menjadi perempuan, menyerupai perempuan atau syabuh namanya. Makanya dari situ kita tidak baca menghukumi hal-hal yang sekarang, kecuali kalau dengan ijtihad ulama. Ijtihad ulama itu apa? Mengambil hadis, mengambil Al-Quran, mengambil fatwa daripada imam a'immah seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan lain sebagainya. Kemudian ijtihad, kira-kira disamakan dengan masa tersebut, apakah itu dikategorikan boleh atau tidak. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau misalnya kita tahu pembuat aplikasi tersebut adalah orang kafir harbi secara fisikal ataupun secara biologi, maka kita boleh menggunakannya secara crackers, ya, secara bacakan. Pak Tani. Kemudian masalah hukum kedua atas pertolongan itu tadi, ya kan? Sekarang masalahnya tadi dia menjago seperti kalau misalnya kita punya rumah, kawan ini tadi ngomong, aku ada asuransi. Kalau misalnya rumah kau kena gempa, rubuh, pajak dibenerin. Tapi tiap bulan kau bayar sekian, kan seperti itu. Sekarang apa hukumnya asuransi? Itu di dalam fikih juga dijelaskan. Ada cara-caranya. Yang penting intinya asuransi atau perdagangan ini syaratnya sih kok antara ridho. Setuju apa tidak? Tidak. Sekian harganya aku jago. Setuju apa tidak? Setuju, halal. Sama seperti kalau misalnya kita beli mobil. Kalau kontan 150 juta. Tapi kalau kredit pajak hampir 300. Duh, kok dapat mobil ini? Sekarang itu dah. Ngapa? Kalau beli kontan nanti duitnya. Nak ngumpulkan duit amo. Terus juga ya perlunya sekarang. Terus juga kalau misalnya ngumpul ke duit kadang-kadang ya kita pakai nyengok 10 juta tebelnya duitnya. Dah tahu beli apa lagi. Akhirnya tak terbeli. Kalau misal kredit insya Allah ada. Pasti bisa. Kreditnya sebulan 1,5 juta, masukan sebulan itu misalnya 4 juta, sudah akor sih itu kan. Cara disikat tadi antara din. Kalau misalnya sudah beli udah 150 juta ini, sisanya masih itu tidak sah. Jadi fasil, perdagangannya jadi fasil, jadi rusak. Allahu a'lam.